Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, di sini saya perwakilan dari kelompok 9, kelas manajemen keuangan B, akan menyampaikan materi silabus 11 mengenai peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan ada Niwayan Lydia Lestari Febriani, nomor absen 15. Kedua, perkenalkan ada Niputri Desiana Astari Dewi, nomor absen 34. Yang ketiga, saya sendiri, Niwayan Amanat Yanti Mahardina, nomor absen 35. Adapun materi yang akan dibahas pada silabus 11 ini yaitu pertama, keadaan pedesaan negeri kita. Yang kedua, pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Ketiga, peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Materi yang pertama yaitu mengenai keadaan pedesaan negeri kita. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengertian dari koperasi unit desa. Koperasi unit desa atau yang disingkat KUD merupakan koperasi yang anggotanya adalah penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Kegiatan kerjanya biasanya mencakup wilayah kecamatan. Koperasi unit desa dibentuk berdasarkan kebutuhan akan pelayanan jasa kepada anggota seperti simpan pinjam, sarana pertanian, memasarkan produk anggota, dan lainnya. Nah, kembali lagi ke poin materi yang pertama yaitu mengenai keadaan pedesaan negeri kita. Kalau dari segi kebersamaan, tentu saja masyarakat pedesaan sudah identik dengan istilah gotong royong. Hal inilah yang menjadi ciri khas yang biasanya dilakukan masyarakat pedesaan guna untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini juga dilakukan agar semua masyarakat ikut terlibat dan pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan secara bersama. Kalau dari segi kesehatan masyarakat, pedesaan di Indonesia sangatlah menyedihkan karena ini diakibatkan oleh akses berobat yang masih jauh dari pemukiman warga di pedesaan. Sumber daya manusia seperti dokter, bidan, dan perawat masih terbatas di pedesaan terpencil, dan tingkat kependidikan masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya hidup sehat. Dan masih kurangnya prasarana penunjang kesehatan, misalkan alat-alat kesehatan, tabung oksigen, dan sebagainya. Kemudian dari segi profesi, tentu saja sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih profesi sebagai petani. Hal ini karena sudah menjadi tradisi turun-temurun mengingat Indonesia merupakan kaya akan hasil bumi. Maka dengan kesuburan tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan akan lebih cocok mengembangkan pertanian yang mereka anggap akan mampu membantu mereka untuk bertahan hidup. Dengan melihat peranan penting koperasi unit desa dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan koperasi unit desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas. Kemudian ada 5 cara mempertahankan KUD sebagai kekuatan ekonomi desa. Yang pertama, melatih generasi muda yang potensial di setiap desa dan membinanya dengan baik, maka KUD pun akan tumbuh di setiap desa serta melibatkan langsung generasi muda sebagai pengelolanya. Yang kedua, melibatkan unsur masyarakat di setiap desa sebagai pengawas koperasi. Ketiga, menjadikan seluruh warga masyarakat sebagai anggota koperasi. Keempat, petani wajib mendapatkan fasilitas kredit dari koperasi yang berguna untuk pembelian pupuk, bibit, dan lainnya. Kelima,
Anggota koperasi juga dapat memberikan pengarahan demi tercapainya tujuan dan peranan dari koperasi unit desa tersebut. Materi yang kedua mengenai pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembangunan pedesaan. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Ayat 2 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Dan menurut ayat 3 dijelaskan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Berikutnya, ada alasan-alasan penyelenggaraan pembangunan di pedesaan. Yang pertama, jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan. Kedua, lebih luas dan suburnya lahan pertanian yang terdapat di desa. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang sangat memadai. Keempat, jumlah pengangguran yang relatif banyak dan upahnya yang relatif rendah. Kelima, merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak. Keenam, sifat masyarakat pedesaan yang ramah, mudah untuk mengajak kerjasama, dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif seperti koperasi. Berikutnya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Kedua, alokasi dana desa atau disingkat DD merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat. Ketiga, sumber daya manusia atau disingkat SDM mengenai kondisi pendidikan masyarakat akan berhubungan erat terhadap kualitas pola pikir masyarakat di dalam mengolah sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Keempat, ada faktor alam atau disingkat SDA mengenai keadaan desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan memadai akan sangat mempengaruhi program pembangunan desa. Keadaan lingkungan yang hampir terdiri dari sedikit wilayah teritorial hutan dan perpohonan kayu menjadikan program pembangunan semakin menjadi maju dan terarah. Materi yang ketiga yaitu mengenai peranan koperasi unit desa bagi masyarakat pedesaan. Di sini saya akan menjelaskan peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa menurut Muslimin Nasution. Di sini ada 2 peranan yaitu peranan primer dan peranan sekunder. Yang pertama, peranan primer antara lain meningkatkan efisiensi sektor pertanian, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar, memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, peranan sekunder antara lain koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektoral di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Koperasi juga bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Jadi, dapat saya ringkas kembali mengenai peranan KUD, yaitu KUD diharapkan bisa membantu para petani desa dalam hal melakukan pembelian semua hasil panen para petani untuk dijual kembali dengan harga yang sama dengan harga pasar.
Selanjutnya, peran yang dapat dijalankan oleh koperasi dalam pembangunan masyarakat desa agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, koperasi harus secara nyata menunjukkan tentang manfaatnya kepada warga desa dengan cara mengadakan pendekatan kepada penduduk desa untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Kedua, di bidang agribisnis atau usaha tani, koperasi telah berhasil menarik kepercayaan para anggota dan masyarakat petani, yaitu dengan jalan memberi kemudahan masyarakat petani, seperti mendekatkan pasar dengan para produsen atau para petani, memberikan harga yang layak terhadap barang yang dibeli maupun dijual para petani, memberikan servis yang baik, dan ikut memecahkan masalah yang dialami oleh petani. Dengan berhasilnya pengelolaan usaha tani yang dilakukan oleh KUD tersebut akan membawa dampak positif seperti timbulnya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya KUD, meningkatkan gairah kerja masyarakat pedesaan, dan berhasil dikembangkannya industri kecil. Baik, untuk penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit berdasarkan sumber yang saya dapat dari Google, yaitu mengenai contoh koperasi unit desa yang ada di Bali, yaitu Koperasi Unit Desa Penebel Tabanan. Koperasi ini beralamat di Jalan Pasar Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Didirikan pada tanggal 16 Maret 1974 oleh prakarsa 30 orang, dan ketika itu masih bernama Badan Usaha Unit Desa atau disingkat BUUD. Bermodal awal 530.000, para pendiri koperasi itu bertekad mewujudkan peningkatan ekonomi rakyat setempat. Seiring kondisi ekonomi dan perkembangan zaman, serta sesuai saran peserta RAT pada Maret 1986, nama kelembagaan BUUD berubah menjadi KUD atau Koperasi Unit Desa Penebel. Koperasi Unit Desa Penebel Tabanan ini bergerak dalam bidang usaha yaitu simpan pinjam, kredit usaha tani, wartel, minimarket, kredit candak kula, peternakan, penyusuhan gabah, dan lainnya. Adapun visi yang dimiliki oleh koperasi ini adalah menjadi koperasi yang sehat, mandiri, serta unggul pada bidangnya. Sedangkan misi yang dimiliki antara lain yaitu pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan anggota dan mitra usaha. Ketiga, menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pembina. Keempat, berjiwa inovasi dan melaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Kelima, mengoptimalkan pemakaian atau penggunaan sumber daya yang dimiliki. Segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada silabus 11 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Thank you for watching.